Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bermuajahah, mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kajian malam hari ini temanya salat sunnah dan keutamaannya. Izin saya bahas dari salat dan keutamaannya biar lebih umum. Baru nanti di breakdown ke salat secara item to item. Ada nalar yang menjelaskan bahwa rezeki itu berbanding lurus dengan usaha. Sehingga kalau orang tidak berusaha, kemungkinan rezekinya tidak banyak. Atau mungkin tidak ada. Kalau orang itu kemudian tidak usaha. Ini nalar. Ini rasionalitas. Bahwa untuk mencapai rezeki tertentu, maka pastikan kita punya satu unit usaha. Ya, konteksnya karyawan, konteksnya pengusaha, apapun itu. Karena rasionalnya, logisnya, nalarnya ya harus punya usaha. Baru dia mendapatkan rezeki. Tapi bagi Allah tentu hal itu tidak berlaku. Karena nalar jika dinisbatkan kepada Allah, maka nalar akan memiliki keterbatasan untuk menjangkau Allah. Bagi Allah, mau ada sebab, mau tidak ada sebab, kalau Allah sudah kehendaki orang punya rezeki, ya bisa saja. Butuh, tidak butuh sebab, ada atau tidak ada sebab, bagi Allah tidak penting. Karena kalau sudah dinisbatkan ke Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Misal, Pak, kita ambil contoh. Di surat Ali Imran ayat ke-37 itu ada cerita tentang Maryam dan Nabi Zakaria alaihi salam. Di surat Ali Imran ayat ke-37. Ayat itu ada kalimat begini. Di pertengahannya ayat itu ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab. Masuk, Pak, ke dalam mihrab. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria selalu mendapati di dalam mihrab ada rezeki. Kullama, tiap kali ke mihrab selalu ada rezeki. Ini rezeki berarti intensitasnya tinggi. Karena kullama, tiap kali masuk kok ada terus rezekinya. Sampai Nabi Zakaria ini mengajukan pertanyaan, Mbak, ke Maryam. Qala ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, ini dari mana rezekinya? Siapa yang ngasih? Siapa yang nganterin? Yang jelas bukan GoFood, nah, belum ada. Kata Maryam, Mbak, dengan sederhana dan singkat beliau jawab, qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, ini dari Allah. Ini dari Ini cara komunikasi, Pak, yang ingin Allah ajarkan bahwa
Ada tipe pemberian rezeki tanpa ada unsur perantara. Maka langsung yang disebut sumbernya langsung ke Allah. Kan kalau kita, Pak, misal, kita dikasih besek nih sama tetangga, entah acara apalah. Kalau ditanya besek dari mana nih? Tetangga. Kan nggak kita jawab, dari Allah. Kejauhan banget nih. Dapat gaji dari perusahaan, ya disebut aja. Gaji dari mana nih? Perusahaan. Kan nggak bilang, gaji dari mana? Enggak gitu aja. Kayaknya nggak gitu lah. Nah, Maryam, Pak, diajarkan satu diksi bahwa ada loh satu kondisi di mana pemberian rezeki tidak melalui wasilah. Maka waktu Maryam ditanya, dari mana ini rezeki? Huwa min indillah, dari Allah dong. Betul, Pak. Bahkan Maryam kasih disclaimer, Pak. Konsep mindset yang ditawarkan Maryam buat kita nih. Kata Maryam, Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Nalar nih, Pak, nalarnya gini nih, harusnya Pak. Harusnya nalar ngomongnya begini. Sesungguhnya Allah ngasih rezeki kepada mereka yang berusaha. Itu nalar tuh. Kan rezeki dikasih buat mereka yang usaha dong. Tapi oleh Allah nggak disebut berusaha, Pak. Allah ngasih rezeki kepada orang yang Allah. Pertimbangannya apa? Allah ngasih. Terserah, mau usaha mau enggak, saya kasih aja. Kasih simpel itu, Pak. Jadi sholat. Jadi rezeki itu bisa saja Allah berikan tanpa melalui wasilah apapun. Nanti kita akan analisa, Pak. Terus wasilahnya Maryam dapat rezeki, kalau bukan usaha, terus apa gitu? Apa yang membuat Maryam pantas diperlakukan Allah seperti itu? Apa? Gitu. Nanti kita jawab nih. Itu berhubungan dengan tema kita. Hubungannya dengan tema. Ini pertanyaannya, apa yang membuat Maryam pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari Allah? Kok nggak usah ngapa-ngapain, duduk-duduk di mihrab, tiba-tiba ada rezeki? Kayaknya kan keren sekali, Pak itu. Kalau ada pendaftarannya, Bapak mau ngelamar ya? Nggak usah pergi pagi pulang sore, Pak. Bapak tinggal di mihrab, dikir aja dikir gitu. Saldo penuh, Pak. Kan keren sekali itu. Nah, ini nanti kita bahas. Karena Nabi Zakaria, Pak, dapat inspirasi dari Maryam. Oh, ada ya satu tempat dihuni oleh manusia biasa, bukan nabi, Pak. Maryam itu bukan nabi, tapi dia diperlakukan oleh Allah secara istimewa. Ini jangan-jangan tempatnya bertuah ini. Jangan-jangan. Singkat cerita, Pak, Zakaria alaihi salam menggunakan konsep bahwa tempat itu memiliki pengaruh dalam rezeki. Tidak hanya aktivitas, Pak. Tempat juga memberikan pengaruh. Itu ayat 37, Pak. Geser ke 38-nya. Pindah halaman, Pak. Di ayat 38-nya, hunalika, di tempat itu pula, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria doa. Di tempat yang sama, di mana Maryam mendapatkan rezeki tanpa wasilah, Nabi Zakaria doa. Mungkin bahasa katanya, ini untung-untungan nih. Masa Maryam aja dapat, kita kagak. Nabi Zakaria doa, doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, tolong dong anugerahkan saya seorang anak yang baik. Ini sudah, ya kali aja kalau Maryam dikasih rezeki, masa Zakaria nggak dikasih rezeki, Pak? Kalau Maryam dikasih rezekinya buah-buahan dalam riwayat tafsir, kalau Zakaria ya naik dikit lah grade-nya, anak saya mah nggak usah buah-buahan. Dan itu diungkapkan oleh Nabi Zakaria di surat Al-Anbiya ayat ke-89. Surat ke-21 ayat 89. Nabi Zakaria itu bikin statement ke Allah. Ini dalam rangka menegaskan kalau saya mah butuh rezekinya anak aja, Rob. Ya Rob, anak aja dah.
Kalimat Nabi Zakaria apa? Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni farda. Ya Rabb, jangan biarkan hamba sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkaulah sebaik-baik pemberi. Maksudnya, tolong ya Allah, berikan saya pewaris kenabian ini. Jangan biarkan kenabian berhenti di era saya. Berhenti di saya, tolong kasih satu aja buat melanjutkan kenabian. Supaya ada penerus. Gak usah buah-buahan, gak usah harta. Saya pengen anak. Saya kasih dulu penekasan. Nih, mohon izin saya tanya ya. Kan Nabi Zakaria itu kan sudah sepuh, Pak. Istrinya juga sudah sepuh. Pengen punya anak. Beliau sepuh, istri sepuh. Pengen punya anak. Saya tanya nih. Menurut Bapak, yang logis, apa yang harus Nabi Zakaria lakukan? Selesai. Kayaknya menjiwai sekali, Pak itu. Menjiwai sekali. Emang kalau bilang ini paling cepat. Karena logikanya simpel, Pak. Nabi Zakaria sudah sepuh, istri sudah sepuh, ya kalau pengen punya anak ya cari istri yang lebih muda. Kan sesederhana itu. Tapi Nabi Zakaria nggak mau, Pak. Memang panutan bapak-bapak ini Nabi Zakaria. Misalnya panutan ibu-ibu malah. Jadi beliau tidak nikah lagi, tapi tetap berharap punya anak dari istri yang sama. Yang relatif usianya sudah bahkan dihukumi mandul. Ini sudah nggak pakai nalar, Pak. Ini mentok nih nalar ini. Gimana ceritanya seorang Zakaria punya istri sudah sepuh bahkan dihukumi mandul, pengen punya anak dari istri yang itu. Ya kalau ganti istri selain persoalan, Mbak. Kalau nambah istri persoalan. Ini dari istri yang itu. Tapi begitulah, Pak. Makanya di era Nabi Isa itu, nalar semua dipatahkan oleh Allah. Patah pada nalar semua itu. Di era Nabi Isa, Pak, saya sempil sedikit. Di era Nabi Isa, itu medis, sains dan medis, itu lagi berkembang pesat-pesatnya, Pak. Di era Nabi Isa. Sains dan medis lagi tinggi-tingginya. Sehingga orang berpikir sangat nalar. Sangat logis. Sehingga yang tidak logis mereka langsung tolak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Nah, Allah hadirkan mukjizat Nabi Isa yang mengalahkan nalar. Kalau orang masih terlalu berpikir nalar, di era Nabi Isa, patah semua. Tiba-tiba ada buah di mihrab tanpa ada perantara, kan membatalkan nalar. Sekarang Nabi Zakaria, Pak, pengen punya anak, istrinya sudah sepuh, dihukumi mandul pula. Yang dilakukan Pak oleh Nabi Zakaria tidak hanya tidak mau nikah lagi, tapi tidak membersamai istrinya sekalipun, Pak. Karena jawaban Nabi Allah kepada Nabi Zakaria di ayat 39-nya, kata Allah ini, Pak, ke Nabi Zakaria, "Fanazathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Malaikat datang, Pak, ngasih informasi. Nabi Zakaria bukan di atas kasur dengan istrinya. Padahal kalau pengen punya anak, di situ amalnya. Nabi Zakaria lagi ngapain? Lagi sholat. Di mana? Di mihrab. Kan sholat punya anak itu jauh, Pak. Harusnya kan Nabi Zakaria di atas ranjangnya gitu. Didatangi malaikat. Kamu bakal punya anak. Selesai itu, Pak, tuh. Ini mah enggak lagi sholat. Tapi bakal punya anak. Kan mohon maaf nih, mohon maaf. Agak kurang susah dipahaminya, Pak. Orang lagi sholat, istrinya hamil. Nabi Zakaria pun sambil tanya-tanya, Pak, kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Rabb, mungkin bagaimana mungkin saya bakal punya anak. Balagonial kibar, saya sudah tua. Wa mro'ati akhir, istri saya juga mandul. Gimana ceritanya saya bakal punya anak? Lah katanya doa. Giliran sudah dikabul, kok bisa? Paling agak
Sudah doa, sudah dikabul malah loh kok bisa. Maka jawaban Allah nih Pak. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Mungkin bahas ini. Zakaria, kalau Allah sudah berbuat, nggak ada yang bisa ngelawan. Ente udah diem-diem baik aja deh. Jangan sok nalar lah. Jangan sok nalar. Kalau Allah sudah berbuat, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kalau Allah sudah diam aja. Hadirin Fatimah rahimakumullah, dua premis ini Pak. Premis Maryam tiba-tiba punya buah, premis Zakaria tiba-tiba punya anak. Itu supaya orang nggak kaget tentang apa yang akan menimpa Maryam. Karena Maryam nanti tiba-tiba punya, itu supaya nggak kaget Pak. Ini premisnya udah dimulai nih. Premis satu, Maryam dikasih rezeki. Orang nerima Pak nggak ada masalah. Zakaria sudah sepuh tiba-tiba punya anak. Orang nerima, nggak ada masalah. Tapi ketika Maryam punya anak, heboh. Berarti perangkat ilmunya nggak nyampe. Nggak nyampe, harusnya sampai itu. Nah kesimpulannya hadirin khatimah rahimakumullah, salat kok dihubungkan dengan buah-buahan rezeki buat Maryam, dihubungkan dengan anak rezeki bagi Nabi Zakaria, amalnya salat. Jadi kesimpulannya Pak, salat itu diantara wasilah yang tidak make sense dengan hasilnya. Nggak logis itu Pak. Salat itu kan ya kalau mau rezeki ya usaha, tapi di sini salat dapat rezeki. Saya ulang Pak, salat dapat rezeki. Kita cek beberapa ayat yang menghubungkan salat dengan rezeki. Salat dihubungkan dengan rezeki. Satu Pak. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Surat Ibrahim ayat 37. Surat ke-14 ayat 30. Kata Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lanjutannya, Pak. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikan Hajar, jadikan Ismail dua orang yang ahli salat. Kalau sudah ahli salat, muncul Pak manfaat benefit yang kedua. Apa benefit yang kedua? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan orang-orang yang ada di sekitar Mekah itu muyul hatinya, condong hatinya, cenderung hatinya kepada Hajar dan Ismail. Itu nanti memancing orang-orang untuk pindah ke Mekah. Nanti banyak imigran yang datang ke Mekah. Itu hasil doa Ibrahim. Faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Sampai hari ini, Pak, kota yang tidak pernah berhenti dari pengunjung, sampai kuotanya pun dibagi-bagi nggak jelas. Katanya begitu. Maaf. Itu kan karena saking banyaknya peminat, Pak. Itu doanya Nabi. Doanya kapan? Kabul kapan? Insya Allah itu. Yang ketiga kata Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Berikan kepada penduduk Mekah dalam kurung Hajar dan Ismail, termasuk orang-orang yang jadi imigran di Mekah, buah-buah. Sebelum hadirnya buah disuruh apa dulu, Pak? Sebelum adanya buah disuruh salat. Salat berhubungan dengan kuantitas masyarakat di sebuah tempat dan berhubung dengan rezeki bernama buah-buahan. Warzuqhum. Satu, Pak. Yang kedua nih, kita cari lagi ayat yang lain yang menghubungkan salat dengan rezeki. Di surat Toha ayat 132. Toha itu surat ke-20 ayat 132. Kalau tadi Nabi Ibrahim, Pak, sekarang Nabi Muhammad nih. Kata Allah ke Nabi Muhammad, Pak, wa'mur ahlaka bis-shalah. Muhammad, ajarin keluargamu salat. Jadi yang disuruh ngajarin salat itu bukan bapak doang. Nabi aja disuruh. Level Nabi disuruh ngajarin keluarganya. Nabi itu disuruh, malah suruh.
keluarga kamu sholat Muhammad. Jangan pengen sholat, yuk. Kata Allah pakai Nabi Muhammad. Ditegesin Pak lanjutan kalimatnya. La nas'aluka rizqa. Ini disclaimer Allah nih Pak. Ingat ya, kami tidak pernah minta rezeki dari Muhammad. Tolong ini di garis bawahi gitu. Kami, kata Allah, tidak pernah minta rezeki mente. Bahkan Pak, Allah ngasih penegasan. Nah, no, narzukuka, kami yang ngasih rezeki. Kenapa perintah ngajarin sholat keluarga dikasih closing pembahasan rezeki? Kira-kira nyimpulinnya gimana? Kira-kiranya. Kira-kira ini kita menebak-nebak ya. Ngomongin perintah ngajarin sholat, tapi disandingkan dengan pembahasan. Kira-kira gimana kita simpulin ya? Satu, terus? Ini sudah pembahasan, sudah selesai Pak. Diksinya gini Pak, suruh keluargamu sholat. Jangan sampai mencari rezeki menghilangkan kewajiban ngajarin sholat. Karena rezeki sudah dijamin. Pertanyaan Pak, ada nggak orang yang melupakan kewajiban ngajar sholat gara-gara sibuk nyari rezeki? Ada nggak? Nah itu masalah. Makanya ayat ini turun. Ayo ajarin lagi gitu. Karena yang disuruh ngajarin salat itu bukan ustaz. Yang disuruh ngajarin itu bukan ustaz, tapi orang tuanya. Ngajarin salat, bukan ustaznya. Jadi idealnya kalau untuk salat kita yang ngajarin, Pak. Biar wudunya anak, bapak yang dapat pahala. Tiap anak bapak wudu yang dapat pahala bapak. Tiap anak sholat, takbirnya, rukunya, sujudnya yang dapat pahala, bapak. Bukan ustadznya. Itu ngajarin, karena perintahnya disuruh ngajarin. Ustadz, kalau ngajarin ibu bapaknya susah. Maka Nabi perintahnya wastobir. Wastobir itu harus ekstra. Rasul aja disuruh ekstra sabar, apalagi bapak. Level Nabi, Pak, disuruh sabarnya ekstra. Berarti gampang susah ngajarin sholat keluarganya Nabi. Apalagi keluarga bapak. Keluarga saya, sama Pak. Susah kalau sama ibu bapaknya. Ada saja alasannya itu. Dibangunin tuh, Masya Allah. Tapi ya seninya di situlah. Saya rasa kalau fokus ke ayat, tenang saja. Rezeki sudah ada. Jangan sampai kewajiban mengajarkan sholat dilupakan. Allah. Terakhir Pak, ini kaitan dengan sholat dan rezeki. Ini itu masih ngomongin sholat dan rezeki. Surat Al-Jumu'ah. Nah, saya lupa lagi ayatnya. Fa'idha qudiyatis shalah. 9 ke atas tuh Pak ayatnya. Fa'idha qudiyatis shalah. Apabila sudah beres nih sholatnya. Fantashiru fil ardh. Silakan urusin urusan yang lain. Kalau sudah tuntas, maka urusan rezeki hubungannya bukan dengan usaha apa tapi dengan salat. Bapak tolong cari ayat yang menjelaskan rezeki berhubungan dengan usaha, kerja, jadi karyawan, bisnis di ayat di Quran. Mungkin ada, saya nggak tahu ya. Mungkin ada, silakan dicari. Rata-rata yang saya temukan rezeki hubungannya dengan salat. Surat Quraisy Pak, ini penutup lah, surat Quraisy. Quraisy ya, di sama. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah, Rabb, sang pemilik Ka'bah. Pertanyaannya, siapa Allah itu? Menariknya nih, Pak. Ketika ada pertanyaan, siapa Allah yang dimaksud? Maka sifat yang dinisbatkan ke Allah bukan Rahman, bukan Rahim, bukan Khalik, bukan Qahar. Sifat yang dinisbatkan kepada Allah di dua hal. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu siapa yang harus disembah? Allah itu zat
yang ngasih rasa kenyang ketika lapar dan ngasih rasa aman ketika kita ketakutan. Sekarang kita sederhanakan Pak kalimatnya. Kalau Allah itu zat yang ngasih kenyang ketika lapar. Dulu Pak, dulu di zaman Nabi, yang namanya orang miskin atau di bawah sejahtera itu dibuktikan dengan lapar. Maka miskin itu definisinya punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup buat beli makan. Itu miskin namanya. Bukan orang miskin itu adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa beli iPhone. Bukan, bukan ke situ ya. Kalau itu gaya hidup namanya. Miskin itu orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa buat beli makan. Bukan iPhone. Bukan Samsung. Jadi yang nggak bisa makan ya. Maka di zaman Nabi yang namanya lapar itu pasti miskin. Dan orang yang sejahtera itu kenyang, Pak. Maka alladzi at'amahu min ju' itu kalau dibahasa sederhanakan, Allah lah yang memberikan kesejahteraan dan keamanan. Ini bukan hanya sekedar makan, Pak, tapi sejahtera. Kenapa? Karena ukuran di zaman Nabi, zaman dulu, orang miskin itu lapar. Orang yang tidak lapar, kaya. Selesai. Nah, kalau Allah sudah menggaransi kalau nyembah Allah pasti kenyang, ya kaya. Sejahtera itu. Ini hubungan salat atau ibadah dengan rezeki. Nah, sekarang masuk Pak. Karena salat berhubungan dengan rezeki, maka harusnya Pak mindsetnya adalah salat dulu baru yang lain. Saya kasih caranya Pak. Kalau kata Nabi nih, Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, jika kita menunggu salat, niatkan dalam hati menunggu salat dengan aktivitas apapun yang Bapak mau kerjain. Mau kerja kek, mau usaha kek, mau dagang kek, mau tidur. Pokoknya niatnya nungguin, maka Bapak dihukumi sedang sholat. Walaupun cuma nungguin sholat sambil kerja, sambil ngetik, sambil apa aja. Itu hadis. Contoh, beres nih maghrib, niatin nungguin isya. Maka selama maghrib ke isya, Bapak dihukumi sholat. Beres isya, pulang. Nungguin subuh sambil tidur. Ini beneran nih, Pak. Nungguin subuh sambil tidur. Maka selama Bapak tidur, itu dihukumi sholat. Karena niatnya nungguin subuh. Andai Bapak meninggal dalam proses menunggu, toh Bapak meninggal dalam keadaan dihukumi sedang apa enggak husnul khotimah namanya. Nih kerennya sholat gitu Pak. Bapak nungguin aja dihukumi sholat. Apalagi sholat. Tapi jangan nungguin doang ini. Nungguin duhur Ustaz. Duhur lewat nungguin asar. Semuanya nunggu. Agak ada yang dikerjain sih spekulasi. Kata malaikat yang model-model begini nih. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi salat sangat identik dengan rezeki dan salat Pak bisa dihukumi all time, setiap waktu itu senantiasa dalam keadaan salat jika diniatkan nunggu. Jadi Bapak nunggu sambil kerja. Pak, ngapain ke kantor? Nungguin salat duhur di kantor. Ngapain pulang? Nungguin salat asar di rumah. Supaya dihukumi salat. Jadi aktivitas kita full salat. Sehingga rezeki kita Allah yang urus saja. Tugas kita mah salat. Satu tuh. Tapi lantas supaya tidak salah paham, tidak lantas kemudian akhirnya salat terus menafikan usaha. Level-level kita mah Pak, level-level yang prosedural sajalah. Usaha ada, tapi salat juga tetap dominan. Lanjut nih Pak. Kalau kemudian sholat berhubungan dengan rezeki dan kita senantiasa bisa dihukumi sholat dengan niat sholat atau menunggu sholat, maka lanjutannya, Pak, sholat yang sudah jelas disyariatkan cuma 5 waktu. Arab Badui datang ke Nabi, kata Arab Badui, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima faradallahu alayya minas salat.
Rasul, tolong ceritakan kepada saya apa saja yang sudah Allah fardukan tentang sholat. Maka Nabi jawab, as-salawatul khams. Yang wajib itu cuman sholat yang 5 waktu. Illa antatawwa'a syai'a. Kecuali kalau kamu mau nambahin sholat sunnah. Jadi yang wajib cuman 5 waktu, Pak. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kira-kira gampang susah, Pak, yang 5 waktu nih? Gampang susah? Ini jawab gampang, kelihatannya susah. Jawab susah. Kalau susah orang cuma 5. Jadi sebetulnya ya gampang, Pak. Orang satu cuman memang hati ya begitulah, Pak, ya. Supaya clear nih, Pak, biar Bapak tahu kalau berat itu akan seperti apa nasibnya. Bapak boleh buka di surat An-Nisa 142. Ada yang ada terjemahnya, Pak? Ada. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 142. Tolong bacakan terjemahnya. 142. Sesungguhnya orang yang munafik itu adalah hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sekali. Jadi yang namanya orang munafik, kalau sholat, sholatnya dalam keadaan apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu sholatnya dalam keadaan sebelum rianya. Nah, itu. Tadi kan saya tanya, sholat itu gampang susah. Kalau Bapak jawab susah, males, misalkan itu males. Serah Bapak aja lah, mau gimana. Atur-atur aja. Tapi bukan berarti lantas kemudian dihukumi langsung melak-melak munafik, Pak, ya. Jadi munafik yang dimaksud itu munafik di zaman Nabi. Munafiknya i'tiqadi, orang kafir tapi pura-pura Islam. Tapi dalam konteks kita tetap muslim, cuman punya amalnya mirip kayak orang. Nah, gitulah. Makanya ada para ulama menjelaskan munafik itu i'tiqadi dan munafik amali. Level kita tuh munafik amali, bukan i'tiqadi. Allah a'lam. Saya bisa lanjutkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Salat yang 5 waktu ini prioritas, Pak. Enggak ada tawar-menawar, enggak ada negosiasi, enggak ada ABCD. Pokoknya tuntaskan sebagaimana mestinya. Dalam surat An-Nisa ayat 103, yang 5 waktu ini sudah diatur waktunya oleh Allah Azza wa Jalla. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Yang 5 waktu ini sudah tuntas pelaksanaannya kapan sampai kapan. Kita tidak bahas. Tadi ada kalimat illa an tatawwa'a syai'a. Jika kamu ingin melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah pas secara umum nih, pahalanya kayak gimana? Kita mulai dulu dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hadis ini sahih, Pak, riwayat Ibnu Majah. Waktu itu Rabi'ah itu, Pak, Rabi'ah itu asistennya Nabi yang suka bantuin Nabi. Jadi kalau Nabi butuh apa, bantuin. Nabi butuh apa, bantuin. Jadi Nabi pengen ngasih apa ya, reward lah gitu. Ngasih bonus-bonus. Kata Nabi, sini Robiah, sini. Sebentar, Pak. Robiah itu laki-laki perempuan? Laki-laki ya, sepakat ya, jangan perempuan, Pak. Cuman ke Indonesia dikasih Siti, Pak. Jadi satu Robiah, jadi perempuan. Padahal Robiah itu nama laki-laki. Robiah itu dipanggil sama Nabi, sini, Robiah, sini. Kata Nabi, kamu mau apa dari saya? Saya nanti bantu doain deh. Jawaban Robiah simpel, Pak. Saya cuma satu, Rasul permintaan saya apa? Kata Nabi. Saya pengen nemenin Rasul di surga. Dahsyat ya, mana? Simple tapi bermutu ya. Orang mah nggak kepikiran, saya mau jabatan jadi menteri aja bisa. Atau Menko gitu. Saya pengen nemenin Rasul di surga, selesai, Pak, itu. Dunia akhirat tuntas itu, Pak. Kata Nabi, yaudah saya akan doakan supaya kamu menemaniku di surga. Tapi, kata Nabi, ada tapi, kata Nabi, tolong bantu saya juga dong. Jangan timbang doa terus ente leha-leha, gitu kata Nabi. Bantu saya juga, ada effortnya lah minimal. Kata Rabi'ah, apa dong Rasul? Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, fa'aksirus sujud. Perbanyaklah kamu sujud. Para ulama ngasih penjelasan, Pak, memperbanyak sujud apa maksudnya? Sujud bimakna as-shalah.
Maka memperbanyak sujud berarti memperbanyak sholat. Jadi Nabi nyuruh Robi'ah, kamu saya doain supaya nanti kamu nemenin saya di surga. Tapi kamu jangan main apa? Tumpang apa? Berpangku tangan saja. Kamu juga harus punya effortnya yang cukup lah, lumayan. Apa itu effortnya? Kamu bantu saya dengan memperbanyak sholat. Pertanyaan saya, Pak, yang 5 waktu diperbanyak maksudnya? Apa dong? Sunnahnya diperbanyak. Jadi kalau Bapak melaksanakan amalan sunnah itu dalam rangka mencoba membersamai Nabi di surga. Itu keutamaan pertama. Sholat sunnah apa saja yang Bapak mau kerjakan? Walaupun ayat ini, hadis ini, nanti oleh para ulama dihukumi sholat sunnah mutlak katanya. Tapi bagi saya mah, ya sholat sunnah semuanya silahkan. Mau mutlak, mau yang tidak mutlak, pokoknya semuanya mengantarkan kita membersamai Nabi di surga. Makin banyak sholat sunnahnya, makin besar peluang bersama dengan Nabi di surga. Bocorannya gini Pak, ini bocoran. Surga Nabi itu bukan surga biasa aja Pak. Gak mungkin surga Nabi surga yang biasa. Ibarat hotel, hotelnya sudah bintang 7 Pak. Kalau bintang 5 masih standar. Bintang 7 Pak. Masa level Nabi bintangnya kelas-kelas melati? Ya pasti lebih Pak. Jadi kalau orang bilang pengen nemenin Nabi di surga, itu secara tidak langsung pengen dapat layanan surga yang high quality. Cuman halus aja. Pengen nemenin Rasul di surga. Gitu. Nah Nabi buka perangkatnya, perbanyak sholat sunnah. Makanya Pak, ini saya spill dulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu sholat sehari semalam sampai 300 rakaat. Bapak nanti cek literaturnya itu. Itu dijelaskan dalam banyak manaqib Imam Ahmad. Sholat sunnahnya 300 rakaat per hari. Imam Malik, Pak, 800. Imam Ahmad itu 300 kalau sehat, Pak. Kalau sakit, nih sakitnya saja, 150. Kita, Pak, sehatnya aja nggak nyampe. Di sakitnya Imam Ahmad. Imam Ahmad sakitnya aja 150. Kita, saya lah, Pak. Saya sholat, sehatnya aja nggak nyampe 150. Padahal sehat. Imam Ahmad sakitnya aja 150. Imam Malik 800, Pak. Ali bin Husain atau dikenal dengan Ali Zainal Abidin 1000, Pak. Itu mereka serius Pak ngejar surganya. Maka kata Harim bin Hayyan, nih kata Harim bin Hayyan, Pak, seorang tabi'in kata Harim bin Hayyan, saya heran sama orang-orang, katanya pengen surga, tapi nggak serius. Nggak pandang Harim, Pak. Saya heran sama orang-orang, katanya pengen surga, tapi kok nggak serius? Pelan sih, Pak. Nyelekit. Nggak serius. Emang harus serius apa? Imam Malik 800 rakaat, Pak. Kurang serius apa pengen surganya gitu loh. Gitulah kurang lebih, ini kaitan dengan para ulama. Saya geser, Pak. Kayaknya agak berat nih kalau sholatnya 800 rakaat. Turunin, Pak. Kalau kemudian sholat yang diperbanyak itu relatif susah juga karena keterbatasan waktu, tenaga, dan lain sebagainya, kita turunin, Pak. Nggak usah banyak-banyak deh. Sedikit tapi berkualitas. Apa yang kemudian dimunculkan? Yang ketiga, Pak. Ini poin ketiga. Sholat sunnah tahajud. Itu yang paling mungkin bisa dijangkau. Kalau banyak, kita agak kerepotan. Maka surat Al-Isra ayat 79 berlaku. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-79. Ini kayaknya, Pak, sholat sunnah satu-satunya yang Allah sebutkan dalam Quran. Sholat sunnah. Kalimatnya, Pak. Wa minal lail. Dan sebagian malam. Jangan semua semalaman habis, Pak. Sebagian aja lah. Bapak tidur, sisanya sholat. Jangan semuanya dipakai buat tidur. Jangan semuanya dipakai buat sholat. Sekali tidur, Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi ada tidurnya lah. Jadi saya nyaranin Bapak sesekali tidur, Pak. Kalau malam. Kesannya kan Bapak rajin sholat. Gitu. Maka disuruhnya sesekali tidur, Pak. Gitu ya. Biar agak keren lah itu. Kata Allah, Pak. Wa minal laili. Dan sebagian malam. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya tahajud. Dalam tafsir Pak Ibnu Katsir, nanti Bapak buka tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan kenapa disebut tahajud. Tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur.
Namanya tahajud. Salat malam, karena kalau salat siang lain lagi ceritanya. Salat malam yang dilakukan setelah tidur disebut tahajud. Maka Allah suruh, wa minal laili fatahajjad bihi. Tetap harus malam, Pak, salatnya tidak boleh siang. Sebagian saja salatnya, ngapain? Tahajud, salatnya habis tidur. Jadi tidur dulu baru tahajud. Kenapa harus tahajud? Lanjutan ayatnya, Pak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya kalian, kata Allah, khusus Nabi Muhammad dulu, Pak ya. Ini konteksnya buat Nabi Muhammad dulu, tapi secara khitab umumnya bagi kita semua, agar kalian yang melaksanakan tahajud sampai pada makom yang mahmudah. Ayat ini buat Nabi Muhammad, Pak, sebetulnya. Supaya Nabi Muhammad sampai pada makom yang mahmudah. Tapi kalau Bapak ngikutin Nabi dengan menjalankan tahajud, maka Bapak pun berhak mencapai makom mahmudah. Saya tadi nyatat, Pak, makom mahmudah Nabi apa saja. Supaya nggak lupa. Ada 11 makom mahmudah yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapanya. Saya sebutin 11 atau satu aja nih. 11 ya. Nomor 1, Pak, makom mahmudah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini sebelumnya ya untuk Nabi Muhammad. Makom mahmudah yang pertama, Nabi Muhammad orang yang pertama dibangkitkan dari kuburnya. Meninggal paling akhir di antara para nabi, bertugas paling akhir di antara para nabi, tapi dibangkitkan paling kurang hebat apa Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad dibangkitkan tidak dalam tidak dalam kondisi telanjang bulan. Beliau dibangkitkan dengan mengendarai kendaraan menuju padang mahsyar dan lengkap dengan pakaiannya. 3, Pak, Nabi pemegang panji, bendera, yang di bawahnya ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Penghulu para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam boleh menang tua dan nenek moyang, tapi harus manut sama Nabi, ngikut belakang Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad keempat, Pak, mendapatkan telaga Al-Kautsar. Yang kalau sekali minum, Bapak tidak akan haus selamanya di akhirat. Dan manisnya semanis madu, putihnya seperti susu. Bintang gemintang jadi gayungnya. Nggak bakalan kehabisan pokoknya. Aman. Yang kelima, Nabi Muhammad diizinkan memberikan syafaatul uzma di saat Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa tidak diizinkan. Nabi Muhammad diizinkan. 5, 6. Wah, sudah azan. Yang keenam, Pak, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada sejumlah kaum, padahal kaum itu sudah diseret ke neraka. Tapi Nabi Muhammad yang itu keluarin lagi, yang ini keluarin lagi. Itu Masya Allah, Pak. Bisa begitu Nabi Muhammad itu. Sudah cincai, Pak. Sudah diseret ke neraka, keluarin Pak. Yang ketujuh, Pak, umat Nabi Muhammad, umat yang paling pertama mendapatkan keputusan Allah di pengadilan. Saya kasih tahu, Pak, yang duluan dihisab bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Ibrahim. Yang duluan dihisab kita, Pak, umat Nabi Muhammad. Tapi kan lebih tenang lah. Daripada di akhir kita lihat orang susah, aduh, mending duluan, Pak. Minimal beresnya selesai cepat gitu. 8, Pak. 7 ya. Yang 8, orang-orang yang mulai diberi syafaat oleh Allah, Nabi Muhammad adalah orang yang mula-mula diberi syafaat oleh Allah masuk dalam surga. Yang duluan masuk surga, Nabi Muhammad. 9, Pak. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat meninggikan derajat sejumlah kaum yang amal perbuatan mereka tidak mencapai kesuksesan. Ada yang kurang naikin Nabi. Di neraka keluarin. Kurang baik. Apa, Pak?
10, Nabi Muhammad jadi wasilah, mendapatkan wasilah yang merupakan kedudukan tertinggi di surga. Di surga ada jabatan, Pak. Yang nomor 1 wasilah. Itu jabatan tertinggi bagi Nabi Muhammad di surga. Yang ke-11, Pak, Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang durhaka. Jadi yang pelaku dosa besar itu ditolongnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini azan dulu, Pak. Silakan. Atau selesai aja. Selesai. Nanti bisa buka atau lanjutin ayatnya itu 79 ya. Al-Isra surat ke-17 ayat ke-79, nanti Bapak lanjutkan bacanya di 80-nya. Ada kalimat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. 3 apa? 1, adkhilni mudkhala sidqin. Bapak dapat peluang yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dapat solusi terbaik. Dan yang ketiga, mendapatkan sultanan nasira. Penguasa atau orang yang berkuasa yang memberikan pertolongan. Rajin tahajud, 3 hal ini dibuka. Peluang, solusi, penolong. Backingan lah. Yang ketiga sama kayak backingan. Gitu, wallahu alam. Itu kalau keistimewaan tahajud. Wallahu alam. Barangkali ada pertanyaan, Pak? Kalau ada, silakan. Kayaknya sampai tahajud aja dulu ya. Ya, kalau bicaranya umumnya sholat pasti mendatangkan rezeki, tidak spesifik dengan duha. Ada beberapa riwayat terkait dengan sholat sunnah duha. Pertama, sholat sunnah duha itu disebut dengan sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah orang-orang yang sedang taubat. Itu namanya sholat sunnah duha. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang suka taubat. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, manusia itu punya 360 persendian. Di mana seluruhnya itu harus disodakohi. Ada 360 sendi. Tangan, kaki, kepala, semuanya ada 360. Dan semuanya harus disodakohi. Kata Nabi, nggak usah sodakoh pakai uang. Karena pasti mahal. Kalau ngitung 1000 saja per sendi, udah 360.000. Lumayan tuh. Tiap hari sodakoh segitu. Kata Nabi, cukup sholat sunnah 2 rakaat. yakni sholat sunnah duha. Jadi sholat sunnah duha itu sholat sunnah ahli tobat dan sholat sunnah orang yang bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Nah, dengan dia bersyukur, dengan dia tobat, rezekinya lancar, itu sih poinnya. Jadi nggak langsung otomatis duha ngelancarin rezeki. Tapi ketika dia duha, dia sedang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan dia sedang tobat atas kesalahan yang sudah dilakukan. Syukur dan tobat mendatangkan rezeki, itu sih poinnya. Allah. Nanti saya spill lebih lamanya di duha. Yang sekilas saja lah. Karena nanti duha ada perdebatan, apakah duha itu ada sholat sunnah di awal waktu duha, atau itu syuruk namanya. Itu perdebatan di kalangan para ulama. Antara syuruk, atau itu sholat sunnah awal duha. Allah. Ada lagi? Silakan. Oh, siap. Ya, ini money laundry, Pak. Pertama, doa tersebut bukan dari Nabi, Pak. Itu doa cetakan para ulama. Boleh dicek deh, riwayatnya siapa yang doa. Yang jelas, setahu saya, sepengetahuan saya yang pendek, itu bukan langsung dari Nabi doanya. Jadi kalau bukan dari Nabi, ya saya agak nerima tuh. Ada diksi yang haram, sucikanlah. Gitu. Tapi kalau toh itu ya, kalau toh itu kita pakai, Pak, maksudnya bukan, ini saya ambil haram nih.
gara-gara duha jadi suci, bukan gitu. Bukan. Tapi kalau saya punya peluang ngambil rezeki yang haram, maka akan digagalkan karena kita duha, diantarkan kepada yang halal. Itu mungkin yang dimaksud. Kalau itu betul dari Nabi. Ini kan pertama saya belum memvalidasi itu beneran dari Nabi atau bukan, doa tadi. Kemungkinan itu cetakan para ulama. Kalau bukan dari Nabi kan selesai, Pak. Kita tidak harus terpaku pada doa tersebut. Tapi kalau itu ternyata doa dari Nabi, ada riwayat yang menjelaskan demikian, maka maknanya bukan yang haram dirubah jadi halal, tapi peluang yang haram ditutup, pintu yang halal dibuka. Itu maksudnya. Allah a'lam. Kenapa? Cukup kali Pak ya. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi salat sunnahnya baru satu saja. Salat sunnah duha, mungkin salat sunnah tahajud. Mungkin nanti ada beberapa tambahan penjelasan di tahajud berkaitan dengan praktek para sahabat tahajudnya kayak gimana. Kemudian duha, rawatib dan seterusnya lah. Insya Allah mungkin butuh beberapa. Itu sekali aja selesai ini. Atau ada tema yang lain? Saya tergantungin aja lah. Apa tuh? Pertanyaan. Oh ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Eh. Sujud sudah populer. Yang rukun. Baik. Nah, ini. Saya perlu validasi hadis, Pak ya. Kalau ada redaksi hadis yang bisa di-spill, misalkan redaksi awalnya apa, atau ada kalimat apa, atau saya cari random lah nanti ya. Saya cari dulu lah terus hadisnya, Pak. Karena ini pertanyaannya, apakah sahih kalau doa dalam ruku itu diperbanyak? Nah, ini perlu ada data yang lebih valid. Jadi saya belum bisa kasih jawaban. Saya minta waktu untuk mencari dulu hadis yang dimaksud. Kalau ada saya sampaikan, kalau tidak ada juga saya sampaikan tidak ada. Nanti setelah penelitian. Mungkin ya pertemuannya akan datang itu bulan depannya lah. Baik, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ya.